Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini yang saya bawakan, kesuaman. Firman Tuhan dalam Wahyu 5 ayat 15-16 berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Kita sebagai anak Tuhan, waktu kita berjalan mengiring Tuhan, Tuhan menuntut komitmen kita untuk kita serius. Tapi serius atau tidak, itu pilihannya ada pada kita. Nah, waktu kita serius berjalan dalam mengiringi pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaannya Tuhan, itu terlihat dari keputusan kita. Keputusan itu kelihatan dari cara kita bertindak dalam melayani Tuhan, dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saya mengambil contoh dalam melayani pekerjaannya Tuhan. Dari zaman saya bertobat tahun 2000 waktu saya masih gadis, hingga hari ini saya orang yang tidak mau melayani Tuhan dengan asal-asalan, dengan sembarangan, karena Dia Raja. Nah, waktu saya mulai pekerjaan Tuhan dari saya bertobat hingga hari ini, setiap kali hari Minggu, saya sebagai pelayan Tuhan, saya nggak langsung masuk ruang ibadah raya, datang cukup-cukup duduk manis. Tapi saya pastikan diri saya mengikuti yang namanya aturan gereja lokal, yaitu namanya doa tir. Saya juga nggak ngerti, saya tuh nggak bisa yang namanya lepas melayani pekerjaan Tuhan asal-asalan dengan nggak doa tir. Doa tir itu doa persiapan ya, doa pendukung ibadah raya, doa persiapan ibadah raya. Bukan hanya di gereja karismatik itu berlaku. Saya melihat bapak saya seorang majelis dalam gereja lama. Beliau juga datang duluan untuk doa persiapan artinya. Jadi hingga hari ini saya tidak pernah sekalipun saya absen dalam doa tir. Kecuali saya sakit. Jadi saya nggak sembarangan main pekerjaannya Tuhan. Saya tuh bertanya kepada Tuhan, udah lama dari tahun 2000 kesini-sini. Kenapa ya Tuhan nggak boleh nggak doa tir seperti itu? Nah, kira-kira sebulan yang lalu gereja kami sudah buka dalam pandemi ini, tetap berjalan, sudah buka. Keadaan sekarang, nah tetap menggunakan protokol kesehatan. Saya tetap berdoa tir di tempat ini. Waktu saya berdoa dalam doa tir, Roh Kudus bicara sama saya ngomong gini, "Nah, orang yang menjalankan, mempersiapkan jalannya ibadah raya dengan doa, upahmu besar di surga." Saya kaget. Itu berbelas-belas tahun saya bertanya, kenapa Tuhan saya mesti doa tir? Tapi banyak, saya tidak menghakimi orang yang melayani pekerjaan Tuhan asal-asalan. Dan waktu yang menjawab, banyak orang yang suam waktu dia melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dengan asal-asalan. Saya diberkati sekali dengan khotbah satu hamba Tuhan yang berkata seperti ini, kalau dia tidak menyala, dia merasakan sedikit aja kesuaman, dalam seminggu dalam doanya Tuhan gak bicara. Dalam seminggu dia tidak merasakan hadirat Tuhan, dia menangis, tidak bisa menangis di hadirat Tuhan. Dia tahu dia suam, dia akan pergi ke rumah orang gila, ke tempat orang gila, rumah sakit orang gila. Dia mandiin orang gila itu. Saya juga seperti itu. Kalau saya lihat diri saya malas dikit, saya langsung hari-hari ini saya tinggal di pastori, saya naik ke lantai 4, saya teriak-teriak, saya proklamasi, saya deklarasikan diri saya anak Tuhan, saya imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, ahli waris kerajaan sorga. Saya nggak boleh males. Saya ngomong begitu dalam diri saya. Artinya begini,
Kita itu dalam Matius 22 ayat 27 firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Artinya waktu mengasihi Tuhan kita harus pakai akal kita yang Tuhan kasih. Contoh sampai hari ini dari saya bertobat, saya selalu disiplin menjaga jam tidur malam saya. Kenapa saya pakai akal budi saya? Karena begini, kita harus mengenali keadaan fisik kita, tubuh kita. Kenapa? Karena saya melihat kalau saya tidurnya udah kemalaman, pasti bangunnya akan kesiangan. Saat teduhnya akan berantakan. Jadi saya komit dengan jam tidur saya. Buat saya ini yang dikatakan salah satunya Matius 22 ayat 37, bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dengan akal budi saya. Kedua, waktu saya tinggal rumah saya di daerah Semper, itu saya waktu itu punya anak 2, dan saya tetap doa fir. Saya di taksi saat itu, saya nggak mandiin anak saya demi saya ikut doa fir, yaitu saya bawa anak saya pakai tisu basah di dalam taksi, saya elapin. Itu yang namanya mengasihi Tuhan dengan akal budi. Jadi hari-hari ini, walaupun keadaan pandemi, justru waktu keadaan pandemi, saya justru naik ke atas. Karena musimnya sudah berganti, kita tidak bisa menolak musim itu, hanya bisa beradaptasi. Oleh karenanya keadaan pandemi ini, justru waktu kita melihat diri kita suam, kita jangan berdiam. Saya justru memperbanyak jam doa saya. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan, hari-hari ini dalam keadaan bangsa kita, dalam keadaan pandemi seperti ini, kita justru harus menyala. Firman Tuhan jelas berkata tadi bahwa hendaklah engkau panas atau dingin. Kalau enggak panas atau dingin, kita akan Tuhan muntahkan. Oleh karenanya hari-hari ini lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, ayo kita kenali diri kita. Kita lihat kembali diri kita. Kita keadaannya bagaimana hari-hari ini? Apakah kita tetap menyala? Apa kita dalam keadaan tertidur? Mari kita berlari menuju panggilan kita, destiny kita, untuk kita tetap menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan hari-hari ini. Bagaimana kita mau berkenan di hadapan Tuhan hari-hari ini? Mau gak mau, kita harus terus masuk dalam kedalaman. Kita harus makin intim di dalam Tuhan. Kita makin sungguh-sungguh. Kita perbaiki jam doa kita. Kita perbaiki cara kita tidur. Kita perbaiki cara kita menyembah, cara kita beribadah. Supaya kita di hari-hari ini, di hari yang terakhir ini, kita menjadi orang yang Tuhan dapati, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mendapatkan kita menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.